Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila Putri. Saya merupakan mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berorasi tentang potensi e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, berikut terdapat video cuplikan mengenai pembahasan kita pada kali ini. Kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanah air menembus angka 190.000 kasus. Pemerintah mengumumkan tambahan 3.128 kasus baru di Indonesia. Ya, penyebaran COVID-19 atau virus corona diyakini mampu menekan perekonomian secara global. Lembaga pemeringkat global S&P bahkan telah memprediksi kerugian ekonomi wilayah Asia Pasifik sebagai dampak dari penyebaran virus ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan digital ekonomi merupakan salah satu penyelamat dari terhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Keberadaan aplikasi digital membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Walaupun mereka tidak bertemu secara fisik. Ini kan salah satu yang menjadi safety net itu sebetulnya adalah karena ada digital ekonomi ini. Coba kalau kita nggak punya digital ekonomi, belum punya yang namanya GoFood, GrabFood, belum ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan yang lain-lain, itu udah mati aja semuanya langsung. Seperti yang kita tahu, pada saat ini dunia sedang dicemaskan oleh suatu virus yang ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 tahun lalu. Virus ini dinamakan virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyerang saluran pernafasan manusia yang bisa berdampak ringan maupun sedang. Namun, walaupun terdengar tidak menyeramkan, virus ini sangat berbahaya dan perlu diwaspadai karena penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi pada penyakit yang kita punya di tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian. Sejak ditemukannya virus corona di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, virus ini sudah menyebar dan berkembang dengan mudah dan cepat ke seluruh negara di dunia, baik itu negara maju, berkembang, maupun negara terbelakang. Tercatat pada 5 September 2020 sudah terdapat 26,9 juta kasus corona di seluruh dunia dengan jumlah kesembuhan sebanyak 17,9 juta dan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 880.000. Sedangkan untuk Indonesia sendiri sudah terdapat 194.000 jumlah kasus corona di Indonesia dengan jumlah kesembuhan sebanyak 139.000 dan kematian sebanyak 8.025. Bukan hanya Indonesia saja yang mengalami hal seperti itu, tetapi banyak negara di seluruh dunia juga yang mengalami hal yang serupa, di mana setiap harinya selalu mengalami lonjakan yang tinggi untuk kasus terbaru virus corona. Dan karena percepatan perkembangan dari virus corona tersebut, WHO menetapkan virus corona sebagai sebuah pandemi, di mana wabah yang mempengaruhi orang dalam jumlah yang besar. Dan ini juga merupakan peringatan bagi para pemimpin pemerintahan di seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah tersebut. Salah satu wujud pencegahan yang dilakukan para pemimpin di dunia terhadap negara-negara yang dipimpinnya yakni dengan melakukan pengisolasian atau yang dikenal dengan istilah lockdown. Bagi Indonesia sendiri itu dikenal dengan istilah PSBB. Dan hal ini bisa dilakukan secara nasional maupun parsial. Dan penerapan dari pengisolasian ini bertujuan untuk menurunkan
angka terjangkit virus corona di negara mereka sendiri. Dari penerapan lockdown atau penguncian wilayah yang dilakukan oleh negara-negara, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, di mana masyarakat hanya melakukan aktivitas atau rutinitas kesehariannya hanya di dalam rumah saja, baik itu belajar, bekerja, bermain, bahkan melakukan transaksi online atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce. E-commerce atau electronic commerce yaitu aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli, di mana konsumen atau pembeli dipertemukan dengan para pelaku usaha dengan menggunakan wadah atau media digital di mana mereka akan melakukan transaksi jual beli berupa barang maupun jasa. Dan e-commerce ini banyak sekali jenisnya, mulai dari business to business, business to customer, terus customer to customer, customer to business, dan business to administration. Sebelum masa pandemi ini terjadi, sebenarnya e-commerce sudah banyak mencuri perhatian konsumen di Indonesia, dan e-commerce ini dijadikan sebagai salah satu metode pilihan untuk melakukan transaksi. Buktinya, e-commerce merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar dolar pada tahun 2019. Dan pada masa pandemi ini, e-commerce sangat berpotensi dalam memecahkan masalah masyarakat. E-commerce bukan hanya dijadikan sebuah pilihan, tetapi merupakan sebuah tuntutan dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi ini, di mana pilihannya hanya e-commerce. Dan hal ini didukung oleh data dari Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA yang mengungkapkan bahwa e-commerce berjenis marketplace atau pasar daring sedang menuai panen keuntungan pada masa normal baru, baik itu yang berupa jasa maupun yang berupa barang. Hal ini bisa terjadi karena adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga ini dijadikan sebagai sebuah jalan alternatif dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan keseharian. E-commerce juga dilakukan karena sangat mudah untuk dilakukan. Hanya dengan menggunakan media elektronik, semua hal dapat dilakukan. Selain itu, dengan e-commerce, masyarakat juga merasa efisien karena mereka tidak perlu repot untuk keluar rumah untuk mencari segala keperluan yang mereka butuhkan dalam kesehariannya. Kenaikan persentase e-commerce pada masa pandemi ini bukan hanya dipengaruhi oleh kenaikan jumlah konsumen saja, tetapi hal ini juga dibarengi oleh kenaikan jumlah yang terjadi pada para pelaku usaha. Banyak sekali para pelaku usaha yang beralih strategi pemasaran demi bertahan di kondisi pandemi yang sulit ini. Dan peralihan tersebut sangat didukung oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan perizinan hingga memudahkan aktivitas usahanya. Sehingga hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa e-commerce mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada masa pandemi ini. Dan jenis e-commerce yang sekarang banyak digunakan adalah business to customer, di mana hal ini menyangkut pautkan perusahaan dengan konsumen, di mana para pelaku usaha yakni perusahaan yang awalnya menggunakan media offline beralih menjadi menggunakan media online untuk menjual segala produk yang telah mereka buat untuk bertahan di masa pandemi ini. Dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sebanyak 300.115 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM beralih ke usaha digital selama COVID-19 ini. Dan lonjakan signifikan terjadi pada penjualan kebutuhan rumah tangga yang meningkat 400%. Karena kenaikan e-commerce yang sangat pesat pada masa pandemi ini, e-commerce mulai dilirik oleh pemerintah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit akibat perlambatan ekonomi yang terjadi selama masa pandemi ini. Karena pada masa pandemi ini adanya penurunan pendapatan pajak sebanyak
10% setelah menyalurkan berbagai bantuan dan insentif yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha terdampak virus corona. Hal ini dilakukan dengan cara pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan, termasuk pengenaan pajak atas transaksi pada platform e-commerce asing. Selain itu, potensi e-commerce juga diakui oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendak yang meyakini bahwa e-commerce di tanah air akan terus tumbuh dan berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Ia sangat yakin untuk kedepannya e-commerce di Indonesia akan terus berkembang dan menjadi solusi untuk perekonomian di Indonesia. Dan hal ini menjadikan e-commerce sebagai mesin yang menjaga roda ekonomi Indonesia agar tetap maju. Jadi kesimpulannya, e-commerce atau perdagangan online sangat berpotensi bagi suatu negara dalam masa pandemi yang terjadi seperti saat ini. Dengan keterjangkauan, efisiensi, serta kemudahan yang dimilikinya, e-commerce sangat membantu para masyarakat yang dirumahkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan di rumah, baik itu berupa pangan, sandang, maupun obat-obatan. Ditambah lagi dengan e-commerce, kita dapat mengurangi kontak fisik serta aktivitas di luar rumah sehingga kita dapat mengurangi penularan virus corona di negara kita. Dan saya yakin karena keterbiasaan masyarakat pada masa pandemi ini akan membuat e-commerce terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih positif. Dan hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai potensi e-commerce pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.